Apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Disiarkan langsung dari studio El Sinta TV, 94,8 FM Fit Radio Bandung, dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda. Dengan tema kali ini mengenai hipertensi, bagi Anda yang ingin bertanya, silakan di 021 2520 666, atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Anda juga bisa mendownload aplikasi El Sinta Mobile di Play Store milik Anda tentunya. Dan hari ini narasumber kita adalah Dr. Raja Adil C. Siregar MM, SPJPK VH, FICA, FESC, FACC, FOPSKIK, FSK ya. Beliau adalah dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan dari Bethesda Hospital. Kita sapa dulu Dokter Raja yang sudah hadir di samping saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagaimana? Baik. Alhamdulillah. Wah, aku senang deh dengan pembawaan dokter tuh yang kalem, tenang gitu ya. Jadi energinya tuh jadi ikut positif gitu ya. Hari ini aku senang karena mau bahas juga seputar hipertensi. Tema yang makin kesini tuh makin relate aja nampaknya di anak muda juga begitu ya. Karena begini dokter, banyak teman-teman aku yang usianya masih 25-an sampai 30 lah ya. Tapi kok dengar-dengar tensinya ini tinggi begitu ya. Jadi kan langsung ada tanda tanya nih, kok bisa sih usia muda juga mengalami tekanan darah tinggi? Ini kan pasti apa faktor keluarga atau bagaimana ya? Dan sering dibilang juga ini faktor resiko dari penyakit jantung koroner misalnya ya. Jadi sebetulnya hipertensi ini suatu kondisi atau keadaan atau penyakit atau apapun istilahnya itu dokter. Mungkin definisinya sendiri apa sih dokter? Baik, jadi kalau dikatakan hipertensi, hiper itu di atas. Berarti secara kata-kata keadaan tensinya di atas normal. Tensi sendiri itu apa sebenarnya? Jadi dalam tubuh kita ada yang namanya aliran darah. Aliran darah yang menyebarkan makanan, oksigen, kemudian mengambil zat-zat sampah dari tubuh kita kembali ke paru-paru jantung untuk dioksigenasi, kemudian diambil lagi zat makanan disebarkan. Itu sirkulasi darah. Diangkut. Itulah yang membedakan manusia dengan mesin. Nah, untuk mengedarkan tersebut berjalan perlu suatu pompa. Pompa itulah jantung. Nah, jantung ini selalu menyesuaikan diri dengan kebutuhan tubuh. Kalau misalnya diperlukan tekanan darah yang agak tinggi, maka jantung akan menyesuaikan diri. Demikian juga kalau rendah. Karena itu kita memerlukan suatu parameter. Parameter apa yang menunjukkan bahwa suasana sirkulasi darah ini sedang baik atau kurang baik. Gitu. Jadi parameter untuk mengukur sirkulasi kita baik atau enggak nih sirkulasi darahnya. Iya, betul. Apakah dalam kondisi yang bisa diterima atau tidak. Karena itu disepakatilah suatu angka di mana tekanan dari sirkulasi yang berputar ini memenuhi unsur-unsur yang baik. Ideal nggak sih gitu ya si aliran darah sirkulasinya ini gitu ya. Terus yang ada ambang batas yang bisa dikatakan normal, ini sepakat dulu berapa kan? Soalnya ada yang yang atas atau bawah gitu ya. Itu maksudnya apa tuh dok? Jadi tekanan darah itu disepakati bahwa yang kita ukur adalah tekanan darah saat keluar dari jantung dan saat kembali ke jantung. Itu kalau yang keluar namanya sistolik, yang sebelah atas sering ditulis. Kemudian yang diastolik saat kembali ke jantung itu yang bawah. Sistolik dan diastolik tuh, atas jadi, dan bawahnya gitu ya. Pada saat memompa dan pada saat dia berelaksasi, di mana katupnya menutup, maka alirannya akan berbalik sedikit. Nah, itu yang diukur di situ. Tekanan pada saat memompa keluar dan pada saat dia menutup kembali untuk berelaksasi. Nah, itu disepakati diukur pada saat itu. Nah, angkanya pun di dunia disepakati
berubah-berubah ininya. Berubah-berubah. Yang normal tuh berapa? Gitu ya. Iya, Tapi secara umum tapi yang sampai dikatakan sekarang normal, sudah disepakati, sudah beberapa kali berubah, tapi perubahannya tidak terlalu besar. Nah, tetapi ada suatu kesepakatan, ini loh konsensus, ini yang disepakati sebagai nilai normal. berapa tuh? Berapa per berapa tuh dokter? Nah, normal di bawah dari 120 dan di bawah dari 80 diastoliknya. Jadi kalau 120 saja dan 80 itu sebenarnya angka 120-nya sudah termasuk pre-hypertension sebenarnya. Oh, udah pre itu. Iya. Kan dulu 140 per 90 atau Nah, apa. dulu disebutkan dipengaruhi oleh usia. Sekarang tidak. Jadi Tetap ada tetap normalnya ya harus normal. Oke, 120 per 80 udah bakal Lain udah pre. target, ada target. Misalnya kalau latar belakangnya ada diabetes, ada ini, ada itu, maka targetnya sekian. Tapi normalnya tetap angka normal yang disepakati. Oke. Jadi, wah itu kan tadi aku dibuka apa ya, case-nya tuh Iya. usia muda 20-an juga udah banyak yang mengalami tekanan darah Betul. tinggi ya. Tadi kan usia ternyata udah nggak jadi patokan lagi ya zaman sekarang. Iya. Mungkin atau faktor penyakit atau penyulit lainnya kita nggak tahu juga ya, masing-masing orang ada apa aja gitu ya. Tapi Iya. kalau dari lifestyle kan biasanya pola makan tuh yang selalu dikait-kaitkan, apalagi semakin kesini kan junk food gitu ya, makin Iya. banyak gitu ya dok. Apakah memang dominan ke arah situ sekarang yang dicurigainya atau ada pendapat-pendapat lain juga dok? Baik, sesuai dengan kondisinya bahwa tekanan darah itu selalu menyesuaikan kepada kondisi tubuh kita. Karena memang darah itu untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita. Maka dia akan berubah-berubah sesuai dengan kondisi perubahan di tubuh kita. Nah, tentu banyak hal yang mempengaruhi. Kalau misalnya ada hal-hal yang mempengaruhi kerja jantung lebih kuat, lebih keras, tentu tekanannya akan lebih tinggi. Naik tuh ya. Ya, misalnya makanan tadi yang disebutkan banyak mengandung natrium, Tinggi garam yang gitu. asin-asin, Asin-asin. gurih, yang enak-enak. Enak, Nah, itu lapar. tentu akan mempertinggi beban daripada sirkulasi, sehingga diperlukan tenaga lebih kuat. Karena diperlukan tenaga lebih kuat, maka tekanannya akan lebih tinggi, jantung menghasilkan tekanan. Kemudian pembuluh darahnya, pipa-pipanya yang lebih sempit misalnya, tentu akan diperlukan tekanan lebih tinggi. Pipa yang lebih sempit itu maksudnya ada penyempitan Iya, pembuluh misalnya darahnya? terjadi suatu konstriksi pengecilan misalnya dari seperti selang, kalau kita kecilkan kan lebih tinggi tekanannya. Kalau lebih lebar dia tentu lebih rendah. Oke. Nah, atau suatu hal yang mengakibatkan jantung bekerja lebih kuat, misalnya minum kopi. Jadi ada yang itu tentu- men-trigger gitu ya? Iya. Oke. Kalau kita lelah, kurang istirahat, sebenarnya tujuan jantung baik untuk supaya kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi sesuatu yang memerlukan ekstra. Jadi mekanisme pertahanan juga dong mirip-mirip. Iya, tapi lama-kelamaan kalau sering begitu, lama-lama terbiasa untuk tekanan tinggi. Oh. Karena dia tekanannya lebih tinggi, maka otot jantung akan lebih kuat. Oke. Terbiasa lebih kuat, lebih tebal, sehingga kalau lebih tebal, dia bergerak biasa pun lebih tinggi hasil tekanannya. Jadi lama-lama dia terbiasa dengan tekanan darah tinggi itu ya? Iya. Ya ampun, yang tanpa kita sadari, artinya ada gejala yang dirasakan nggak sih? Artinya ketika jadi lebih tinggi kan kadang-kadang kalau kolesterol tinggi aja tuh nggak spesifik ada keluhan, ada gejala kan? Bagaimana dengan hipertensi itu sendiri dok? Nah, kalau hipertensi, keluhan-keluhannya tentu berhubungan dengan cepatnya aliran darah dan tingginya tekanan kepada dinding pembuluh darah tentunya. Bisa merasa pusing, atau ada misalnya kakinya bengkak atau apa, atau rasa yang tidak nyaman seperti tidak berada di zona yang nyaman. Gak enak badan gitu? Iya, atau ingin pingsan atau berbagai hal lah yang karena kondisi tingginya tekanan. Nah, dan juga di koroner, pembuluh koroner itu kita dianugerahi Tuhan sebenarnya ada
coating, ada lapisannya, lapisan endotel namanya, itu yang memberikan pertahanan supaya kolesterol jangan menempel. Tetapi dengan kondisi hipertensi, alirannya deras, maka di lapisan coating tersebut, lapisan endotelnya, ada bisa lecet-lecet karena cepatnya aliran. Makanya dibilang faktor resiko untuk PJK ya, si hipertensi maksudnya seperti penyakit itu. Jantung koroner. Kalau dia lecet-lecet, datang kolesterol bisa menempel di situ. Mudah menempel. Itulah awal dari terjadinya penyumbatan. Terus tadi dokter bilang kan tadi mengikuti si kondisi tubuh manusianya ya. Berarti kan emosional juga akan sangat emosional ya, juga dok, ya. Karena emosional maka hormonnya akan meningkat. Hormonnya akan meningkat, kerja jantung akan lebih kuat, tentu aliran akan lebih deras. Oke, tapi ada faktor ini juga nggak dok, genetik juga, artinya kan ada yang memang udah menjaga betul pola makannya, pola istirahat ya, mengelola stresnya, tapi ya memang udah ada bakat-bakatan juga, bakat dalam tanda kutip ya gitu, jadinya ada lebih yang mudah naik. Genetik tapi sebenarnya jarang. Nah yang diturunkan sebenarnya bukan secara genetik kromosomnya, tetapi pola hidup dalam keluarga. Yang sama gitu ya, iya, sejenis pola gitu yang ya. sama. Kalau orang tuanya biasa makan ABCD, anaknya juga terbiasa. Orang tuanya pola emosionalnya ABCD, anaknya juga. Itu sebenarnya yang diturunkan itunya. Kebiasaan gitu ya. Dalam keluarga. Kebiasaan-kebiasaan yang mirip-mirip lah ya, serupa dalam satu keluarga itu. Betul. Tapi mengapa ini penting sekali ya membahas hipertensi ini? Karena kan ini kaitannya ke jantung ya kali ini pembahasannya. Tadi dokter bilang kolesterol jadi mudah menempel begitu ya tadi di dinding-dindingnya. Gampang menempel di dindingnya, itulah awal dari satu terjadinya penyumbatan. Nah itu bisa dalam waktu yang, ini kan sebenarnya kan penyakit kronik ya dok ya. Karena harus dipertahankan, artinya di-maintain supaya kondisinya ini tadi selalu normal sebisa mungkin. Jadi kalau memang ternyata kita kan banyak tuh pemeriksaan-pemeriksaan, ternyata pada saat itu gitu, pada saat situasi tertentu tensi kita tinggi gitu, harapannya kan mau stabil lagi gitu ya dok ya. Tapi kalau yang memang harus rutin minum obat mencegah terjadinya masalah-masalah penyempitan pembuluh darah dan sebagainya, itu yang kondisi yang seperti apa juga dokter? Jadi kalau mengobati darah tinggi, kita jangan hanya mengobati angkanya. Kalau angka tidak terlalu sulit untuk menurunkan. Obat hipertensi banyak, mulai dari obat minum atau yang disuntikkan juga bisa. Mau berapa tensinya bisa diturunkan, tetapi itu hanya sesaat dan tidak mendasar. Jadi kalau mengobati darah tinggi, kita harus cari apa sebabnya. Sebabnya itulah yang kita tanggulangi, bukan angkanya. Kecuali kalau sudah emergency atau urgensi, ya kita apapun latar belakangnya langsung kita turunkan dulu. Pertolongan pertama lah ya. Tetapi kalau sudah mendekati sesuatu yang untuk rutin berobat, sebaiknya kita mencari akar permasalahannya di mana. Misalnya, ternyata pola makannya yang membuat dia seperti itu. Ya tentu kita harus intervensi di pola makannya. Ternyata pola istirahatnya yang keliru. Nah, kita harus intervensi ke arah situ. Jangan dia, sering orang bilang, tergantung obat. Padahal kalau obat sebenarnya bukan ketergantungan, tetapi kebutuhan. Tapi kalau misalnya memang tidak seharusnya pakai obat, bisa dibilang ketergantungan. Gitu ya dok ya. Ini beda nggak dengan yang tadi kan ada istilahnya prehipertensi gitu ya dok ya. Ini juga tetap harus dijaga, dicari tahu akar masalahnya ini apa. Karena kalau nggak bakal jadi hipertensi yang membutuhkan pengobatan jangka panjang. Artinya kan orang kan kalau harus minum rutin setiap hari nih, persepsinya udah macam-macam nih, belum nanti efek sampingnya gimana nih obatnya ke ginjal lah atau apa gitu kan, sering sekali ada pertanyaan seperti itu dokter. Bagaimana pandangan dokter juga nih terhadap sering pasien bertanya, dok apakah saya harus minum obat seumur hidup? Nah tergantung apakah pasien memang tidak bisa lepas dari kebiasaannya yang kurang baik. Kalau dia tidak bisa lepas dari kondisi yang seharusnya dinormalkan, tentu dia harus
minum obat terus. Tetapi kalau bisa diintervensi, obat itu sifatnya hanya membantu. Membantu. Jadi jangan mengandalkan obat saja. Ada pasien bilang, bisa nggak dok saya nggak? Oh boleh, tapi lakukan ini. Kemudian dia melakukan apa yang dinasihatkan. Dalam waktu tertentu kita kurangi obatnya. Akhirnya bisa tanpa obat. Dan itu perjuangan yang luar biasa sangat ya. berat. Iya, aku membayangkannya. Jadi untuk modifikasi lifestyle aja kan butuh komitmen, butuh disiplin yang tinggi, butuh semangat. Kan semangat juga atau mood juga naik turun ya, bahkan untuk olahraga sekalipun gitu ya. Nah mungkin juga yang lifestyle yang lain juga kan terkait pola konsumsi. Misalnya tadi alkohol, merokok, nah itu kan juga sering dikaitkan juga dengan hipertensi ya dok ya. Bagaimana juga dengan kondisi berat badan atau mungkin apa ya IMT kita itu ideal atau enggak, itu juga biasanya kaitannya secara langsung atau tidak langsung seperti apa sih dok untuk hipertensi ataupun untuk resiko ke penyakit jantung? Tentu kalau indeks massa tubuhnya lebih besar, tentu kan lebih luas pembuluh darah yang harus dilalui. Tentu memerlukan pompa yang lebih kuat. Jadi kalau kompleks misalnya air pump untuk suatu kompleks perumahan. Perumahan yang isinya 100 rumah dengan perumahan yang isinya 150 rumah, tentu pompanya harus lebih kuat. Tekanannya lebih tinggi yang 150 rumah. Kurang lebih begitu. Jadi harus lebih kuat dia. Jadi makanya harus ada terapi untuk ini juga, dijaga dietnya atau nutrisinya juga kan. Supaya jauh lebih stabil. Untuk tadi juga sih memudahkan dia untuk proses yang lainnya biar lebih cepat, stabilnya begitu ya dok ya? Iya, jadi semua hal kita harus intervensi. Hal yang bisa membuat ke arah hipertensi. Yang gampang bicaranya tetapi susah mengimplementasikannya. Misalnya cukup istirahat, olahraga, kelola stres, tidak alkohol, kurangi kopi, dan lain-lain. Gadang gitu kan. Gerai kopi makin banyak gitu ya. Kopi-kopi kekinian gitu ya. Maaf ya. Nah, resiko juga tuh. Banyak hal-hal yang kita harus perjuangan berat pokoknya. Itu suatu hal yang tidak mudah. Nah, cukup istirahat saja, kita berbicara itu saja sudah nggak bisa rutin mungkin untuk kurang tidur gitu dilaksanakan. Ya dok ya. Betul. Tetapi kalau itu diintervensi, kalaupun obat dibutuhkan, kita usahakan sesedikit mungkin, baik jenisnya maupun dosisnya. Jadi sesedikit mungkin ya si obat ini justru ya, tapi lebih ke lifestyle-nya ini ya, perubahannya ini yang perlu digiatkan lagi gitu ya dok ya. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan kembali di segmen selanjutnya ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai hipertensi bersama dengan Dr. Raja Adil C. Siregar, MM, SPJPK FIH, FICA, FESC, FACC, FAPSIK, FSky. Beliau adalah dokter spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan dari Bethesda Hospital. Dan Dr. Raja Adil dilanjutkan kembali ya mengenai sekarang. Sebelum masuk ke pertanyaan dari email ya, aku mau menggali lagi seputar ternyata memang benar nih ada hipertensi. Tapi jangan langsung stres atau terlalu ketat juga menjaga kesehatannya. Karena itu juga akan menjadi beban pikiran sendiri dan khawatirnya malah bukannya stabil tekanan darahnya, malah jadi lebih tinggi dari sebelumnya. Kan bisa aja dalam kasus tertentu seperti itu. Jadi sebetulnya untuk prinsip memanage tekanan darah agar mudah-mudahan selalu stabil, selalu normal. Atau syukur-syukur nggak sebaliknya, kan ada hiper, ini ada hipotensi juga gitu ya dok ya. Nah itu juga yang sering dikhawatirkan juga atau ditanyakan juga, bedanya apa juga sih begitu ya. Jadi sebenarnya untuk maintenance-nya tadi, tips-tipsnya sekarang kali ya. Biar lebih detail lagi seperti apa dokter, silakan. Baik, prinsipnya adalah seperti tadi sudah dijelaskan bahwa tekanan darah itu
memang dibutuhkan bagi tubuh kita untuk mengirimkan zat makanan, mengangkut zat sampah, kemudian banyak tujuan-tujuannya, sehingga kenapa bisa terjadi sesuatu yang tidak normal, apakah hipertensi atau hipotensi, itu karena berarti ada sesuatu yang tidak normal. Sehingga prinsipnya adalah kita harus menormalkan kembali apa yang terjadi. Jadi sebenarnya prinsipnya adalah kenali diri sendiri, pelajari diri sendiri. Bukan, oh hipertensi, obatnya apa, obatnya apa, obatnya apa. Jadi harus kembali ke basicnya, apa sih yang menjadi hal kurang baik pada diri saya, sehingga bisa diperbaiki supaya tekanan darah saya bisa normal. Proses fisiologis apa yang saya langgar sebenarnya? Oke, termasuk Apakah tadi kan pola kurang makannya. istirahat, apakah pola makan saya, ataukah pola yang lain, misalnya olahraga kurang, dan sebagainya. Itu harus kita kenali diri kita. Kalau itu dikenali, sehingga mungkin kita tidak memerlukan terlalu banyak obat atau terlalu kuat dosisnya dan lain-lain. Dan tentu harapan untuk keinginan dia untuk bebas obat bisa lebih diwujudkan. Tetapi memang di kota besar tidak mudah. Gitu ya dok ya. Tapi targetnya itu sendiri tergantung dari tadi usianya juga, atau memang kalau yang pasiennya udah terlampau lanjut usia gitu ya. Jadi tentu kan targetnya beda-beda. Yang muda kan pasti pengennya ya kalau bisa lepas dari obat gitu kan. Tinggal tadi olahraganya aja diatur, pola makannya yang kurangi yang tinggi natrium. Tadi ya dokter katakan olahraganya diperbanyak, terus istirahatnya juga, terus juga yang lain-lain. Tapi jadi sebenarnya targetnya itu beda-beda tergantung dari usia atau tergantung profil yang apa aja begitu dokter? Kriteria yang mana yang dipertimbangkan biasanya? Profil tiap orang tidak sama. Latar belakangnya tidak sama. Misalnya ada penyakit tertentu seperti diabetes atau penyakit ginjal atau yang lain. Tentu penyakit itu saja sudah membawa beban bagi badan, bagi sirkulasi hemodinamiknya. Sehingga penyakit itu sendiri sudah pasti akan membawa suatu perubahan terhadap tekanan darahnya. Karena itulah pada suatu kondisi tertentu, pada pasien tertentu, kita menetapkan ada yang namanya target. Mungkin dia tidak harus normal, tetapi ada target. Bahwa kalau udah mencapai target itu, dianggap dia sudah baik. Karena latar belakang yang berbeda. Si yang lain, si B misalnya, beda lagi. Karena kondisi-kondisinya berbeda. Jadi dokter akan menetapkan berapa sih sebenarnya yang baik untuk orang ini. Jadi artinya nggak bijak ya kalau kita mungkin mengikuti polanya mungkin tetangga atau mungkin pasangan, karena tiap orang badannya kondisinya beda-beda begitu ya. Betul. Bahkan tadi yang dia ada penyakit apa, misalnya ada ginjal atau ada diabetes, ya tentunya akan berbeda lagi karena bebannya sendiri juga beda-beda ya dok ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita masuk ke pertanyaan email dulu ya, karena tadi sudah menyinggung juga ada resiko-resiko penyakit lain nih gitu yang jadi memperberat kondisi dari pasien. Nah ini jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini. Nama, usia Anda atau usia pasien yang ditanyakan, serta tempat tinggalnya. Baik, pertanyaan pertama ini menarik dokter, dari Bapak Hendy, 56 tahun, usianya dari Cikarang. Tapi pertanyaannya ini seputar istrinya. Dokter, mau tanya, istri saya ini kena stroke itu sejak 2 tahun 9 bulan yang lalu. Berarti hampir 3 tahun ya. Stroke-nya itu di bagian sebelah kirinya aja dan penyebabnya ini hipertensi. Setiap bulan rutin kok berobat ke dokter internisnya, namun sampai sekarang belum juga sembuh. Cuma yang di bagian terkena stroke-nya sudah mulai bisa digerakkan sedikit. Yang saya mau tanyakan,
Apakah stroke ini bisa disembuhkan dok dengan faktor resiko hipertensinya? Terima kasih. Jadi ini sebenarnya sama-sama, kalau jantung ada penyempitan pembuluh darah atau ada sumbatan. Kalau ini stroke di otak gitu ya dok ya. Nah ini mungkin kaitannya juga bagaimana dengan faktor resiko hipertensinya itu sendiri dengan kondisi istri dari Bapak Hendy yang demikian adanya. Seperti apa dokter tanggapannya? Silakan. Baik, terima kasih Bapak. Jadi turut prihatin dengan kondisi yang dialami oleh istri Bapak. Sebagai dasar penyakitnya adalah hipertensi. Dan hipertensinya juga mungkin mempunyai dasar lagi. Apa penyebabnya? Nah, stroke yang terjadi itu adalah akibat dari hipertensinya. Ada stroke perdarahan dan bisa juga stroke yang non perdarahan. Sehingga perlu bagi kita untuk mengontrol dua-duanya, hipertensinya maupun akibat yang sudah ditimbulkan, yaitu stroke. Dan bukan berarti memperbaiki tensi kemudian jadi memperbaiki stroke-nya. Bisa supaya stroke-nya lebih cepat dia resolusi. Tetapi perbaikan stroke-nya itu tersendiri dari perbaikan hipertensi. Tetap diperbaiki hipertensi, dikontrol, supaya betul-betul tidak memperberat stroke-nya lagi. Tetapi pemulihan dari stroke-nya itu suatu formula tersendiri. Jadi sebenarnya fungsi dari maintenance dengan obat-obatan setiap hari, obat hipertensinya itu lebih untuk mencegah supaya nggak terjadi resiko serangan berulang, begitu ya dok? Betul, atau memperburuk misalnya. Kalau perdarahan, ada perdarahan ulang atau non perdarahan, ada stroke ulang atau apa, seperti itu untuk kedepannya. Tetapi untuk yang sudah ada itu juga harus diatasi. Biasanya yang mengatasi itu dokter saraf, dokter hapmedik juga bisa ya dok ya, untuk penguatan fungsi-fungsinya. Sedangkan hipertensinya dokter bidang lain yang begitu ya. Jadi memang untuk satu kasus aja banyak yang terlibat ya dokter-dokternya ya dalam kesatuan tim ya. Jadi dan kalau biasanya tadi ditanyakan hipertensinya katanya belum sembuh juga. Nah kalau dalam hipertensi kita gunakan bukan istilah sembuh sebenarnya, terkontrol, terkendali kan, diabetes, hipertensi begitu ya. Baik. Jadi persepsinya jangan nih bisa sembuh atau enggak seperti batuk pilek atau sakit tifus, demam berdarah bisa sembuh, tetapi ini terkontrol. Kan bukan penyakit infeksi gitu ya dok ya? Baiklah. Ini pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sinta, 29 tahun Bekasi. Dokter, bapak saya ini mengalami penyumbatan arteri koroner sebesar 40% karena punya hipertensi. Nah ini cocok nih dengan SPJP ya materinya. Saya ingin bertanya apakah ada kemungkinan sumbatan ini bisa hilang alias persentasenya ini turun mendekati normal lagi dengan minum obat rutin seperti obat hipertensinya. Nah ini pertanyaan seperti itu ya. Kemudian sekarang bapak saya ini betul-betul jaga makan agar kondisi jantung beliau tetap stabil. Amin. Sekian dan terima kasih sebelumnya dokter. Jadi sumbatan 40% nih bisa jadi mendekati normal lagi nggak? Artinya 0% sumbatan gitu ya. Bisa hilang nggak sih hanya dengan minum obat-obatan termasuk obat hipertensinya ini supaya nggak ada kerancuan atau apa. Jadi mohon diperjelas dokter fungsi dari obat-obatannya juga, dan kalau sudah ada sumbatan bagaimana juga treatment yang idealnya dokter. Baik, menarik pertanyaannya. Jadi seperti tadi, hipertensi adalah merupakan faktor risikonya, kemudian terjadi akibat. Kalau tadi terjadi akibat di otaknya, stroke, sekarang ini di pembuluh koroner jantung. Tadi sudah saya jelaskan kenapa bisa terjadi penyumbatan, yaitu hipertensi, alirannya deras, tekanannya lebih tinggi, sehingga bisa membuat lecet coating yang ada di dalam pembuluh koroner. Coatingnya itu bisa lecet, kemudian terjadi injury namanya pada endotel. Baru datang kolesterol menempel. Nah, kalau sudah menempel, maka dia akan masuk ke dalam dinding. Masuk ke dalam dinding, berproseslah memanggil sel-sel lain, termasuk memanggil kalsium untuk memperkeras.
Nah, setelah itu dia akan menonjol ke dalam. Nah, ini kita bisa lihat berapa persen dia menonjol ke dalamnya. Tadi disebutkan 40%. Nah, kalau sudah seperti itu kondisinya, bahwa sudah menumpuk di dinding dan menimbulkan dorongan ke dalam berapa persen pun, itu tidak bisa mundur ke belakang lagi. Nggak bisa. Nggak bisa. Dia kodratnya pasti akan bertambah terus. Oh gitu ya. Yang kita bisa lakukan hanya memperlambat penambahannya, supaya tidak cepat bertambah. Dengan cara apa? Dengan cara mengontrol semua faktor risiko, sehingga suasananya menjadi lebih kondusif dan dia tidak akan cepat bertambah. Apa saja, termasuk Bapak ini kan hipertensi, ya harus dikontrol tensinya. Kemudian yang lain-lain, kalau ada kolesterol, trigliserid, asam urat, gula dan lain-lain, itu semua pola hidup sehat, semua harus dikontrol. Profil lemak tadi ya dok ya? Iya, walaupun dengan maksud tidak mempercepat penambahannya, bukan untuk menghilangkan. Kalau bisa hilang, itu ya? enak sekali. Berarti tidak usah jaga kesehatan. Nanti kalau ada, hilangkan saja. Habis itu makan enak lagi. Ya. Karena nggak bisa dihilangkan lah, makanya kita harus tetap menjaga kesehatan. Oh, seandainya dok ya, ini buat semua sih, hipertensinya ini tidak terkendali dengan baik. Jadi kan tadi resikonya yang tadinya 40% malah jadi 50% atau 60, iya, 70. Nah kodratnya ini seperti itu. resiko serangan jantung dan mungkin treatmentnya juga yang perlu pasang stent atau bypass segala macam itu ya dok ya. Arahnya ke situ ya dok ya. Betul. Oke, tapi kalau untuk dari 40% jadi turun itu nggak mungkin ya dok ya? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Nah, jadi sebaiknya dikontrol semua faktor. Oke, itu yang maaf dok, yang dokter tadi jelaskan itu sebenarnya pembentukan yang atau perjalanan dari aterosklerosis bukan sih dokter? Iya betul. Itu ya maksudnya ya. Jadi faktor resiko selain hipertensi tadi untuk kasusnya bapak dari Mbak Sinta atau Bu Sinta tadi diperhatikan juga profil lemaknya yang secara umum ya dok ya, kolesterol dan lain-lain juga perlu diperhatikan gitu ya dok ya. Karena sepaket. Belum tentu di tempat yang itu saja. Kalau faktor risikonya masih ada, misalnya kolesterolnya tinggi, tentu lebih besar kemungkinannya akan timbul di tempat lain lagi. Karena lecet itu bukan hanya di satu tempat, mungkin ada beberapa tempat. Yang lain juga bisa ada lagi. Jadi lokasinya bisa banyak? Bisa banyak. Oh begitu ya. Jadi sebenarnya dok, untuk mengetahui nih mengapa sih perlu sekali menjaga tekanan darah supaya stabil itu agar menghindari komplikasi gitu ya dok ya? Iya. Komplikasi yang dimaksud nih bila dikaitkan ke tadi penyakit jantung koroner dan perjalanan aterosklerosis, mungkin bisa ditekankan kembali ya dok ya mekanisme perjalanan penyakitnya itu seperti apa? Karena bisa aja di satu orang berlangsung kok terkesan lebih cepat dibandingkan dengan orang yang mungkin ini butuh waktu puluhan tahun barangkali untuk sampai ke keluhan yang berat gitu ya dok ya. Jadi itu masing-masing tadi kok beda-beda juga tuh dok. Itu ada penjelasan khususnya nggak sih? Nah, itu karunia Tuhan. Oh ya Allah. Jadi bisa beda-beda. Ada pasien saya saudara kembar, sama-sama hipertensi karena mereka bersama-sama. Makannya sama, tinggalnya sama, dan lain-lain. Pola hidup sama lah, pola hidup mirip sama semua. Yang satu ada penyumbatan koroner, yang satu bersih. Oh ya Allah, bisa itu, begitu ya? Bisa berbeda. Bahkan yang saudara kembar sekalipun ya? Saudara kembar sekalipun bisa berbeda. Gitu. Nah, untuk mengetahui bahwa kondisi kita ini stabil atau enggaknya, tentunya kan dengan pemeriksaan objektif juga ya dok ya. Apakah perlu dok setiap hari kita periksa seperti orang diabetes kan pertanyaan juga, nih kita tes gula darah setiap hari juga nggak sih gitu ya? Apakah itu nanti nggak menimbulkan rasa jadi cemas, ya paranoid atau apa kan orang bilang seperti itu? Atau memang ya justru sebaiknya harus periksa rutin supaya kita menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi bijaknya ini menyikapinya seperti apa dok? Cek rutin perlu. Frekuensinya tergantung dari bagaimana tingkatan yang kita sudah capai. Kalau tingkatan yang kita capai belum stabil, artinya kita masih memerlukan pemantauan, tentu akan lebih sering. Tapi kalau sudah lebih stabil, kita bisa lebih jarangkan pemantauannya. Tapi kalau udah stabil pun masih cek sering tiap hari, bahkan pagi, sore, nah itu namanya paranoid. Nah kalau misalnya sudah lebih stabil, kita pun harus merelakan,
oh berarti ini harus lebih jarang. Tapi Oke. kalau betul-betul wah masih belum stabil ini, ya bisa lebih frekuen, lebih kerap frekuensinya. Oke, jadi tadi pentingnya juga menjaga atau mengelola pikiran juga begitu ya dok ya. Karena kan Iya. tadi ada kaitannya juga ke faktor psikis gitu ya. Betul. Kalau kita terlampau, ada orang yang memang jadi, oh karena saya ada hipertensi jadi membatasi sekali makanannya. Malah jadi kurang garam, bisa aja kan. Iya. Atau mungkin yang tadi terlalu olahraganya ketat sekali. Atau mungkin jadi kelelahan, jadi kurang istirahat. Jadi itu hal-hal yang memang harus diperhatikan secara menyeluruh, evaluasi terus setiap harinya begitu ya dok ya. Jangan cuma mengobati penyakitnya, tapi mengobati kecemasan. Jadi sebenarnya penyakitnya yang kita obati, bukan kecemasannya sebenarnya. Iya, oke, kurang lebih seperti itu ya. Dokter, kita jeda dulu sebentar deh. Habis itu nanti dilanjutkan kembali di segmen terakhir sekaligus take home message atau closing statement dari dokter ya. Baik. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai hipertensi bersama dengan Dr. Raja Adil Siregar, SPJP KVH dari Bethsaida Hospital ya. Dan dokter dilanjutkan kembali ya dok ya, Dr. Raja Adil, seputar, karena waktunya ini udah cukup terbatas gitu ya. Jadi to the point aja sih sebelum ke closing statementnya, aku mau bertanya seputar mengenai obat itu sendiri. Karena banyak yang memang harus minum obat nih dalam kondisi pasien tertentu. Tapi karena khawatir dengan efek samping ke ginjal atau apa. Sebenarnya ini kan paradigma berpikir yang sudah usang ya, yang harus kita segera tinggalkan. Tapi maaf-maaf aja dok, masih banyak ditemukan di masyarakat yang seperti itu juga. Katanya seperti itu ya. Jadi bagaimana edukasi khusus kepada pasien ataupun keluarga pasien supaya jadi lebih tercerahkan nih, langsung saja dokter. Baik. Mengobati hipertensi adalah tujuannya untuk membuat suasana lebih fisiologis, lebih mendekati yang normal. Tentunya kalau suasana lebih fisiologis, semua organ di badan kita akan lebih happy. Jadi keliru kalau misalnya minum obat takut terkena ginjal. Masa dokter dididik untuk merusak ginjal pasien? Nggak mungkin. Jadi, tetapi banyak hal-hal yang bisa mempengaruhi. Pertama, penyakitnya sendiri. Orang yang darah tinggi, kemudian juga seperti orang yang diabetes, itu pasti akan perjalanan penyakitnya sendiri membuat ginjalnya lebih cepat rusak daripada yang lain. Itu sudah mempengaruhi. Nah, kemudian keteraturan minum obat juga harus diintervensi juga. Jadi obat misalnya harusnya tiap hari harus minum obat tiap hari. Banyak pasien yang minum obat di kala tekanannya tinggi. Tekanannya sudah turun, dia nggak minum obat. Karena nggak minum obat maka tinggi lagi. Karena banyak tinggi lagi, ya? minum obat lagi. Begitu minum obat turun, tidak minum obat lagi. Akhirnya naik lagi, terus begitu berulang. Nah itulah yang membuat naik turun, menginjuri ginjalnya. Sehingga akan lebih cepat rusak. Karena kalau teratur saja pun ginjalnya sudah lebih cepat rusak, apalagi kalau tidak teratur. Logikanya seperti itu ya? Iya, jadi jangan takut bahwa kalau minum obat nanti kena ginjal dan lain-lain. Justru tidak minum obat yang lebih berbahaya. Kalau kita minum obat membuat suasananya lebih kondusif. Sepanjang minum obatnya sesuai dengan petunjuk dokter. Bukan yang self medication. Jangan diatur-atur sendiri. Atur-atur sendiri gitu ya. Soalnya banyak yang seperti itu ya dok ya katanya. Udah merasa enakan, terus tadi yang dokter bilang udah nggak minum obat, lepas obat. Nggak taunya malah jadi naik turun. Artinya malah jadi nggak beraturan gitu ya dok. Yang bagus yang stabil. Nanti kalau stabil, waktu kontrol ke dokter, dokter akan menyesuaikan obatnya untuk mendapatkan
formula yang sesedikit mungkin. Dosisnya dikurangin Dosis maksudnya maupun macamnya. Pasti dokter akan menyesuaikan. Menyesuaikan. Gitu Kalau ya. tidak disesuaikan ya berarti prestasi menurunkan tensinya belum baik. Targetnya belum belum berhasil lah ya, kurang lebih seperti itu. Oke dokter, jadi sebenarnya untuk tipsnya juga nih, tadi kan pola makan, terus olahraga yang dianjurkan yang seperti apa yang bagus untuk kesehatan jantung secara umum, atau juga supaya tensi kita stabil, terus juga istirahat tuh paling nggak berapa jam sih sehari gitu ya. Ini kan sebenarnya hal-hal simple yang sulit dijalankan ya bagi sebagian orang ya, butuh konsistensi yang cukup kuat gitu ya. Jadi sebelum ke closing statementnya gitu ya, mungkin sekedar tambahan tips-tips untuk mengelola gaya hidup yang baik itu seperti apa, apalagi buat yang teman-teman yang ada hipertensi dan juga resiko ke PJK begitu dokter. Bagaimana? Jadi kalau ditanyakan mengenai olahraga itu sangat baik, apalagi untuk hipertensi, karena olahraga akan membuat semua otot bergerak sehingga pembuluh darah akan lancar sirkulasinya, melebar pembuluh darahnya, dan otot-otot akan bekerja sehingga membantu memeras pembuluh darah yang lewat di antara otot-otot, sehingga untuk mensirkulasikan darah di tubuh kita tidak hanya mengandalkan jantung untuk memompa, mengempis itu, tapi semua otot-otot di badan kita membantu memeras pembuluh darah, sehingga kerja jantung menjadi lebih ringan dan menghasilkan zat yang akan memperlebar pembuluh darah. Seperti tadi disampaikan bahwa kalau lebih lebar tentu akan lebih ringan kerja jantung. Nah, sehingga hasil akhirnya nanti tekanan darahnya akan lebih turun. Di samping itu juga istirahat yang cukup. Betul. Nah, istirahat juga tidak sekedar jumlah, tetapi kualitas. Kualitasnya. Nah, bagaimana cara istirahat yang berkualitas, tidur yang berkualitas. Beruntung sekarang sudah banyak sekali informasi. Ada di media sosial, ada buku-buku, banyak Cari yang sekali. sumber yang akurat tapi ya. Ya, bagaimana tidur yang berkualitas. Iya. Itu sudah banyak sekali. Kemudian makanan juga dihindari yang asin-asin, gurih-gurih, santan, dan lain-lain yang enak-enak. Semua yang enak kurang sehat. Diimbangi lah ya. Semua yang sehat kurang enak. Diimbangi dengan seratnya juga yang banyak juga. Iya, gitu banyak ya. serat. Kalau sayuran, buah harus cukup. Kemudian kalau mau ada multivitamin apa, boleh-boleh saja. Itu namanya bonus. Kita kalau dapat bonus kan senang. Oke. Baik dokter Raja, terima kasih telah berbagi ilmunya ya. Mungkin closing statementnya tambahan lagi sedikit saja sebagai penutup ya. Kepada kita semua agar lebih berhati-hati terhadap hipertensi itu sendiri. Ya. Silakan. Yang paling penting adalah pola hidup seimbang. Ya. Kita tidak bisa menghindari, apalagi dengan zaman sekarang, bahwa suatu waktu kita akan memerlukan ekstra tenaga, ekstra waktu, ekstra lelah, dan lain sebagainya. Tetapi harus seimbang, sehingga misalnya kalau kita sudah ekstra lelah, maka harus ekstra istirahat. Betul. Kalau pola hidup seimbang ini dipertahankan, sebenarnya badan kita sudah bisa mengatur dengan sendirinya. Betul. Jadi nggak protes gitu ya, Iya, si badan ini gitu ya. Dia darah tinggi sebenarnya bentuk protes dari badan itu sebenarnya. Betul. Baik dokter, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat. Amin. Untuk orang banyak ya. Sukses berkah selalu untuk dokter Raja ya. Amin. Ya Allah. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.